Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Aceh Galeri, bertemu kembali dengan saya di channel khusus Sejarah Aceh. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah film yang sangat populer di Belanda. Tepatnya itu bukan sebuah film tapi serial mini yang disiarkan di televisi Belanda berjudul In the Name der Koningen. Film ini dirilis pada tahun 1996 dan terdiri dari 5 episode. Serial ini menceritakan ekspedisi tim pencari minyak Belanda di Kesultanan Aceh pada saat berkecamuknya Perang Aceh. Dari akhir abad 19 sampai awal abad 20, bisa dikatakan serial ini merupakan drama kostum berlatar belakang kolonialisme. Mirip drama kostum lainnya yang ada romantikanya, ada intriknya, dan tentu saja ada adegan dangsa-dangsinya juga. Tidak tertinggal pula ada adegan perang antara prajurit Kenil Belanda dengan para pejuang Aceh. Konon serial ini adalah serial termahal yang pernah dibuat oleh televisi Belanda. Cerita film ini dimulai pada bulan September 1898 setelah Ratu Wilhelmina diangkat menjadi Ratu Belanda. Ketika sumur minyak langka telah mengering, geologi Belanda bernama Mors yang diperankan oleh Tom Hoffman dikirim ke Aceh yang saat itu tidak aman untuk menemukan sumber-sumber baru yang di sana dengan ekspedisi. Mor penuh dengan percaya diri dan hanya memiliki satu tujuan atas nama perusahaan Hindia Belanda Sumatera yang berkuasa untuk menemukan minyak dan kemudian kembali ke Belanda untuk menjadi seorang yang kaya raya. Ekspedisi ini disertai dengan patroli Letnan Verkens yang diperankan oleh Rix Lopax tersesat dalam perjalanan melalui hutan. Ketegangan memuncak ketika situasi yang mengancam muncul. Para pemberontak di Aceh telah menyerang pos militer yang paling terpencil dan menyatakan jihad. Ahli geologi dan letnan memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Mor mencari minyak dan kekayaan, sedangkan Vinkens berusaha untuk mengembalikan otoritas Belanda di sudut Hindia Belanda ini. Serial mini ini berdasarkan buku The Heidestrach yang dikarang oleh penulis Indo bernama Madeleine Sikinseliff Lulof, di mana si Lulof ini pada akhir tahun 20-an dia pernah tinggal di Melabuh karena orang tuanya menjabat sebagai salah satu pejabat di Melabuh. Buku ini berdasarkan cerita nyata, yaitu tentang ekspedisi tentara Kenil yang tersesat di hutan Aceh pada tahun 1911. Ini kisah nyata ini kemudian dibuatlah serial yang ini. Saya juga mendengar kalau besok patroli bahaya. Apa benar? Mundur, mundur. Pergi kalian. Ekspedisi Sekara Damai ini atas nama Sri Baginda Ratu untuk menyelidiki tanah negeri Tuku yang indah. Penting sekali buat masa datang Aceh. Ini kehendak Sri Baginda Ratu untuk memberikan kemakmuran yang lebih besar untuk rakyatnya. Saya mohon Tuku Mudin mendengarkan dengan perhatian kata-kata Tuan More, seorang ahli dari Den Haag. Tuku Mudin yang terhormat, permisi. Saya harus berbicara dalam bahasa Belanda sebab saya baru di sini. Tuku Mudin, saya
Bukan Serdadu. Ik ben geen soldaat, zoals u ziet. Ik draag geen wapens, omdat ik deze niet nodig heb. Mijn wapen is kennis. Kennis van de aarde en alles wat zich daarin laat vinden. In de bodem van uw land bevindt zich, volgens oude kronieken, olie, minyak tanah. En in mijn land wonen mensen die geld willen betalen, veel geld, om die olie uit de bodem te mogen halen. Begin jaren 90 heeft de sultan van Langkat toestemming gegeven om de olie die uit de aarde komt aan te boren en weg te voeren. Zijn land, dat arm was, is nu welvarend. En de sultan zelf bewoont nu een paleis met ontelbare vertrekken. En in één daarvan legt hij 's avonds wel tevreden het hoofd te rusten. Omdat hij weet dat hij de volgende dag weer rijker zal zijn dan de dag ervoor. Ekspedisi Ali Bumi yang bersenjata ini, Tuku yang terhormat, tak mungkin tanpa bantuan Tuku. Kami perlu pawang, penunjuk jalan yang baik dan dapat dipercayai. Tuan Komandan, Paduka yang mulia dan terhormat, sebagai wakil negara Belanda yang bersahabat, berhak mengharapkan hambanya lain tidak, hanya menganjurkan pawang yang paling baik dan yang paling dapat dipercayai. Penunjuk jalan harus tahu jalan ke gunung berapi yang dinamakan Put Sage. Put Sage. Saya Tuan Komandan. Hij wil nog wat kwijt. Tuku, masih mau mengatakan sesuatu? Oh, itu tidak penting. Apa yang mau saya katakan? Tuku Mudin yang baik, katakanlah. Di sebelah barat lereng gunung berapi ada sebuah telaga yang dinamakan Petsage. Ya, kami sudah tahu. Itu telaga gunung. Katanya, telaga itu ada pengaruhnya buat orang-orang yang ke sana. Ada padarungnya? Telaga itu mendatangkan celaka. Telaga itu, kata orang, tempat angker. Anker. Is heilig en verboden. Is taboe. Sobat yang terhormat, Sri Baginda Ratu tidak menaruh minat pada telaga-telaga. Dan buat kami, seorang kompeni, tiada gunanya. Baiklah. Jadi, Tuku Mudin tanggung atas seorang pawang yang ahli dan 10 orang pikul. Bedankt voor de geschenk. Sekali lagi terima kasih atas pemberian, Tuku Mudin. Ayam-ayam itu tidak akan dipotong. Bukankah ayam putih terpilih oleh Nabi? Tinggal satu hal yang barangkali Tuku kenal orang muda ini. Tadi malam kampemen kami ditembaki. Satu orang yang mati.
Kami tidak terima kejadian ini. Kalau telah dijagi, kami akan bertindak keras. Saya anggap Tuku tidak tahu apa-apa. Tidak, Tuan Kapten. Kami tidak kenal anak muda ini. Cincin ini ada pada jaringnya. Tertulis Allah Akbar dan suatu nama Cimajet. Tuku kenal nama itu? Kami tidak kenal anak muda itu. Barangkali saudaranya Tuku Umar. Tidak, kami kenal orang itu. Sudah. Saya dengar. Begini saja. Cincin ini buat Tuku. Barangkali di kampung ada orang yang kenal dia. Dan kami sangat berterima kasih ke Tuku mau bawa mayat itu. Sudah mau busuk. Akan kami mandikan dan kuburkan, Tuan Komandan. Dengan mukanya ke arah Mekah. Terima kasih. Breng ze maar naar de kok. Kapitein. Genoeg komedie gespeeld. Zij weten wie die jongen is. Wij eten hun heilige kippen op. Vanavond saté ayam. Gunstelingen van Allah, hè? We worden geschoten. 8 doden, nog meer gewonden. Heb je de rivier gevonden? Ja, En? stroomversnellingen. Onbevaarbaar. Kunnen we langs de oevers? Te stijl. Oversteken. Levensgevaarlijk. Ga er in ieder geval morgen naartoe. Dan zijn we veilig. Met mijn missielaar lijkt me geen goed idee. Hoezo, er is toch water? Ja, wel. Maar er is nauwelijks beschutting tegen de zon voor de gewonden. Ja. Dan kunnen we beter hier blijven. Ja. Is het ver? 1,5 uur. De sterkste onder ons moeten maar water gaan halen. En we zullen het kamp moeten versterken. We zullen zeker terugkomen.
Kesini. Kesini. Victor. Weer 3 dood. Ben ik 6 keer het binnenland in geweest. Op expeditie. 3 keer als commandant. De laatste keer ben ik niet meegegaan. Was er tegen. Goed voor je carrière, zeiden ze. Ik bleef me verzetten. Ik kon natuurlijk niet weigeren. Protesteren wel. Het is precies uitgelegd waarom het een onverantwoorde expeditie was. Moreel en strategisch. En met het laatste heb ik gelijk gekregen. Net zo'n terrein als dit. Heb je 2 brigades voor nodig. 2 brigades die samen snel kunnen opereren. Krijgskunde. Dat is mijn hobby als kadet. Als jongen op school. Slag bij Waterloo met tinnensoldaatjes. Ze hebben een vriend van me commando gegeven van die strafexpeditie. Zandwijk. Dat is een vrolijke kerel. Het leven was een feest voor hem. 15 man in de pan gehakt. Zandwijk komt terug op een tand doen. Dood. Dit was uw fout niet. Nee. Dit was uw expeditie niet. Mijn fout. Mijn expeditie. Mijn verantwoordelijkheid. Madi! Cepat! Cepat! Ketenga. Ketenga. Sabina. Diamlah. Sudah hampir waktunya. Tignan mo ako. Dalan mo. Eva, Teran. Teran. Pai,
Baik. Zou ook al vader zijn. Ik hoop het voor u, luid. We zullen voor je bidden. Ingerukt. Bidden dat het je lukt. Een telegram. Uit Sumatra, meneer Van Heemstra. Van Moré? Dat werd tijd, zeg. Weet u nog wat ik zei? Toen we met elkaar kennis maakten. Ik zei dat het leven vol gevaren zat. En dat het zo gevaarlijk kon zijn dat we...